Mohamed Salah kembali menjadi bintang Liverpool. Dua golnya membawa The Reds menang 2-0 atas Bournemouth dan semakin kokoh di puncak klasemen. Salah kini melampaui Frank Lampard sebagai pencetak gol terbanyak ke-6 dalam sejarah Premier League. Virgil van Dijk tak ragu memuji Salah. Van Dijk bahkan memberi isyarat agar Salah tetap di Liverpool. Salah menegaskan, fokus utamanya adalah membawa Liverpool juara musim ini. Aston Villa bikin gebrakan di bursa transfer. Setelah menjual John Duran ke Al Nassr, mereka langsung belanja besar. Marco Asensio jadi rekrutan pertama. Pemain asal Spanyol itu bergabung dari PSG dengan status pinjaman. Tak berhenti di situ, Aston Villa juga mengincar Joao Felix dan Marcus Rashford. Bahkan, Unai Emery langsung menelepon Rashford. Villa juga ingin memperkuat lini belakang. Axel Disasi dari Chelsea sedang dalam negosiasi. Dengan skuad baru, Aston Villa siap bersaing di Liga Champions. Juventus akhirnya sukses mengamankan bek Newcastle United, Lloyd Kelly. Pemain asal Inggris itu bergabung dengan status pinjaman, dengan opsi pembelian 18 juta euro plus bonus. Sempat tertunda karena klausul pembelian wajib, Juventus akhirnya menyetujui kesepakatan dengan Newcastle hanya 48 jam sebelum bursa transfer ditutup. Kelly dijadwalkan segera menjalani tes medis di Turin sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Bianconeri. Dengan kecepatan dan kemampuan membaca permainan, Kelly diharapkan bisa memperkuat pertahanan Juventus musim ini. Real Madrid kalah mengejutkan dari Espanyol dengan skor 0-1 di pekan ke-22 La Liga. Meski tampil dominan, Madrid gagal mencetak gol dan harus menerima kekalahan. Madrid menguasai 76% bola, melepaskan 21 tembakan, tapi tetap tak mampu menembus pertahanan Espanyol. Gol semata wayang Espanyol dicetak Carlos Romero lewat serangan balik cepat di menit ke-85. Kekalahan ini membuat Madrid hanya unggul 1 poin dari Atletico Madrid. Pekan depan, duel El Derby Madrileno akan menentukan siapa yang akan menguasai puncak klasemen. Fikayo Tomori menolak pindah ke Tottenham Hotspur. Meski Milan sudah sepakat menjualnya seharga 26,5 juta euro, bek Inggris ini memilih tetap bertahan di San Siro. Tomori tak tertarik gabung Spurs, salah satunya karena ia mantan pemain akademi Chelsea, rival Tottenham. Selain itu, ia ingin terus bermain di Liga Champions bersama Milan. Kini, Tomori siap membantu Milan menghadapi Inter di Derby della Madonnina dan membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik Serie A. Juventus bersiap kehilangan Dusan Vlahovic musim panas nanti. Namun, Bianconeri sudah punya target utama, Victor Osimhen dari Napoli. Osimhen punya klausul rilis 75 juta euro, tapi hanya untuk klub luar Italia. Juventus harus negosiasi langsung dengan Napoli. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, yang dulu merekrut Osimhen ke Napoli, kini berusaha membawanya ke Turin. Kecepatan, fisik, dan insting gol Osimhen dianggap sempurna untuk Juventus. Manchester United mengalami kemunduran di detik-detik akhir bursa transfer. Kepindahan Tyrell Malacia ke Benfica resmi batal. Menurut Fabrizio Romano, kedua klub gagal mencapai kesepakatan biaya peminjaman dan opsi pembelian. Malacia bahkan sudah berpamitan dengan rekan setimnya. Kini, MU harus mencari alternatif dengan waktu tersisa hanya 1 hari. Bek berusia 24 tahun ini telah absen 17 bulan karena cedera lutut. Ia butuh menit bermain untuk kembali ke performa terbaiknya. Arsenal dan Manchester United berpacu jelang penutupan bursa transfer. Keduanya kini bersaing ketat untuk merekrut Mathys Tel dari Bayern Munich. Arsenal butuh tambahan daya gedor setelah cedera Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Sementara itu, MU mencari solusi atas tumpulnya lini depan mereka. Sebelumnya, Tottenham juga berusaha mendapatkan Tel, tapi sang pemain menolak pindah ke Spurs. Kini, Arsenal dan MU punya peluang besar untuk mengamankannya. Fabrizio Romano menyebut Tel mengidolakan Ronaldo dan Henry. Apakah ini pertanda Arsenal atau MU yang lebih unggul? Duel Chelsea versus West Ham bakal jadi laga reuni bagi Graham Potter. Tapi, apakah ia masih menyimpan dendam? Potter hanya bertahan 7 bulan di Chelsea dengan catatan 12 kemenangan dari 31 laga. Namun, ia mengaku tak menyesali pemecatannya. "Saya tidak dendam pada Chelsea. Itu adalah pengalaman berharga yang membuat saya lebih baik," ujar Potter. Kini, ia fokus membangun West Ham dan berusaha menciptakan sesuatu yang membanggakan. David Moyes kembali ke Everton dan langsung membawa dampak besar. Everton mencatat 3 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Leicester City.
Moyes kembali ke Goodison Park setelah 12 tahun dan langsung mengangkat performa tim yang sebelumnya gagal menang dalam 5 laga. Kini Everton berada di peringkat ke-15 dengan 26 poin, perlahan menjauh dari zona degradasi. Bisakah Moyes membawa Everton kembali ke papan atas? Marcus Rashford akhirnya meninggalkan Manchester United. Penyerang Inggris itu sedang menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya ke Aston Villa dengan status pinjaman. Villa punya opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan harga 40 juta pounds, sementara MU tetap menanggung 25% gajinya. Fabrizio Romano mengonfirmasi transfer ini sudah hampir selesai, hanya tinggal menunggu dokumen ditandatangani. Cesar Casade resmi meninggalkan Chelsea. Torino memenangkan perburuan dan menebus Casade seharga 15 juta euro dengan kontrak hingga 2029. Gelandang 22 tahun ini kesulitan menembus tim utama Chelsea dan sempat dipinjamkan ke Reading dan Leicester City. Kini, ia siap mendapatkan menit bermain reguler di Torino dan berkembang di Serie A. Barcelona susah payah meraih kemenangan atas Deportivo Alaves. Barca mendominasi, tapi sulit menembus pertahanan rapat Alaves. Percobaan Pedri dan Yamal bisa ditepis kiper Jesus Oono. Akhirnya, menit ke-61, Lewandowski memanfaatkan bola muntah dari tembakan Yamal dan mencetak satu-satunya gol. Barcelona kini ada di posisi ketiga La Liga dengan 45 poin, di belakang Real Madrid dan Atletico. Manchester United dipermalukan Crystal Palace di Old Trafford. Duel berlangsung alot. MU dominan, tapi gagal memanfaatkan peluang dari Garnacho, Bruno Fernandes, dan Ugarte. Menit ke-64, Mateta menyambar bola muntah dan membawa Palace unggul. Cedera Lisandro Martinez membuat laga terhenti. Menit ke-89, serangan balik cepat Munoz diselesaikan Mateta. MU kalah 0-2, Setan Merah turun ke peringkat 13 dengan 29 poin. Palace naik ke posisi 12. Arsenal menghancurkan Manchester City di Emirates. Skor telak 5-1. The Gunners unggul cepat di menit kedua lewat gol Martin Odegaard. City menyamakan skor di babak kedua lewat sundulan Erling Haaland, tapi Arsenal langsung balas. Partey dan Lewis Skelly membuat skor jadi 3-1. Havertz dan Nwaneri menambah derita City. Arsenal menang telak 5-1, meriam London semakin kokoh di papan atas.